Kita sama-sama membuka dari kitab Keluaran, pasal yang ke-12. Kita seharusnya hari ini membahas dari tulah yang ke-5, tetapi berhubung hari ini adalah tahun baru, saya pikir kita sedikit detour, kita akan sedikit ambil tema tematik yang berhubungan dengan perenungan tentang waktu, tentang awal, beginning. Mari kita baca dari kitab Keluaran, pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai yang ke-9, sampai yang ke-11. Saya akan membacakan yang pertama, saudara sekalian, bergantian yang kedua sampai yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Tentang perayaan Paskah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi serta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami semua boleh melangkah ke tahun 2023 ya Tuhan. Di tahun yang baru ini, kami ingin memulainya dengan merenungkan firman Tuhan, dan apa yang Kau ingin sampaikan untuk kami boleh menjalani tahun ini dengan guidance daripada Tuhan. Melalui firman-Mu ya Bapak. Tuhan, pimpinlah untuk kami boleh semakin melihat rencana Tuhan lebih jelas lagi bagi gereja-Mu, bagi umat-Mu, dan bagi setiap dari kami. Tuhan pimpin, firman boleh berbicara secara pribadi, masing-masing di dalam pergumulan kami, maupun juga di dalam kehendak Tuhan bagi tiap-tiap orang. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, ini secara konteks ya saudara, kita bisa melihat keluaran ini diapit oleh pasal 10 dan 11 yang menceritakan tentang tulah. Itu pasal 11 menceritakan tentang tulah ke-10 diberitahu ya sebagai warning. Kalau kamu tetap tidak bertobat Firaun, maka akan ada final tulah terakhir yang akan bikin kamu kapok dan akan melepaskan. Tapi nantinya setelah pasal 13-14 itu adalah tentang bagaimana Firaun akhirnya menyerah dan membiarkan orang Israel boleh keluar. Tapi kenapa ya tiba-tiba di pasal 12, ini ada satu pasal yang cukup panjang 50-an ayat, itu untuk menceritakan tentang perayaan Paskah. Jadi kita bisa lihat ini semacam, kita kalau lihat ya ada dua event kan, ini warning lalu ini kejadiannya. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah itu ada pemberitaan tentang Paskah dan ini makan daging gitu. Ini kalau di dalam film saudara, di dalam TV ini biasanya iklan ya, iklan yang kira-kira menyambung atau memotong dua event penting. Tapi saya rasa ini bukan iklan gitu. Kalau iklan kan mengganggu ya. Tetapi ini lebih seperti breaking news ya, news yang breaking, yang mau film apapun tiba-tiba harus dihentikan karena ada warning yang mungkin tentang warning tsunami atau mungkin berita yang sangat penting, Soeharto turun atau yang breaking news yang sangat penting gitu. Jadi kita bisa lihat ini important, ini penting karena penulis Alkitab seakan-akan mencatat sangat panjang lebar dan juga kalau kita baca secara keseluruhan ada bagian-bagian yang diulang-ulang.
Seakan-akan mau menyatakan kamu jangan sampai miss ya bagian ini bagian yang ingin ditekankan, ini bagian yang seakan-akan kamu harus benar-benar pahami. Nah, hari ini kita ingin bahas tentang ayat yang kedua lebih saksama, yaitu berbunyi demikian ya. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Kita kan sudah membahas berulang-ulang ya saudara, bahwa kitab Exodus harus selalu dibaca bersama dengan kitab Genesis, kitab Kejadian. Seakan-akan kitab Exodus itu adalah menceritakan the new beginning. Dan ini memang menceritakan, ayat kedua ini mau berkata, ini ya hari ini kamu keluar nanti, ini akan menjadi bulan yang pertama. Tuhan meriset kalender mereka. Saudara, kalau saudara datang minggu lalu di kebaktian awal tahun, kan dibagikan kalender GRI ya. Setiap keluarga dapat satu gitu. Nah, itu kalender kita mulai dari Januari sampai Desember gitu. Nah ini biasanya nanti kita lihat ya, itu Tuhan reordering, Tuhan mengatur ulang bulan-bulannya sehingga bulan yang di tengah-tengah itu diatur oleh Tuhan menjadi bulan yang pertama. Seakan-akan ini sebuah permulaan baru, a new Genesis, restart kalau kita bisa bilang. Dan ini dikatakan diberikan di tanah Mesir, bukan di Gunung Sinai. Saudara, kalau kita tahu ya, kalau seseorang ya ingin memberikan satu hukum, ini kan satu hukum yang baru ya. Reordering waktu kalender itu satu hal yang besar saudara. Dan ini diberikan bukan nanti di Gunung Sinai setelah mereka merdeka, tapi diberikan masih di tanah Mesir. Seakan-akan Tuhan Yahweh ingin menyatakan bahwa yang berkuasa itu bukan Firaun, yang berkuasa itu adalah Yahweh. Saudara, kita tahu Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia lagi datang ke Indonesia. Dan kita menyambutnya sebagai tamu. Tapi saudara coba bayangkan kalau misalnya dia datang lalu dia menyatakan tanggal 9 Agustus saya tetapkan jadi hari raya libur nasional karena itu ulang tahun saya. Kita kan tidak akan menerima ya saudara. Karena kita akan berkata siapa lu? Kamu bukan pemimpin, kamu hanya tamu di sini. Tetapi kalau Tuhan ketika berkata sekarang dia akan mengatur kalender baru, dia akan mengatur permulaan bulan yang baru, waktu masih di Mesir, itu seakan-akan mau menyatakan yang berkuasa itu bukan Firaun, yang berkuasa itu Yahweh, karena dia pencipta langit dan bumi. Dan fokusnya di sini ya Tuhan mau mengatur ulang waktu dan kalender kita. Nah, yang kita perlu tanyakan adalah kenapa? Kenapa sih Tuhan waktu membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia harus berkata ini bulan yang pertama. Nah kita ingin tanya why. Why-nya tuh kenapa saudara? Why-nya kalau kita coba lihat, saya coba research berbagai komentari. Ada satu yang bisa menjelaskan dengan cukup lebih panjang lebar. Dikatakan ada dua alasan saudara. Yang pertama adalah memang bangsa-bangsa waktu itu sistem kalendernya belum se-advance kita ya. Belum secanggih kita, belum sedetail kita. Jadi mereka mengatur bulan-bulan itu berdasarkan musim menuai atau musim harvest, musim panen saudara. Dan biasanya bangsa-bangsa pada waktu itu punya dua kecenderungan untuk memulai tahun, yaitu dimulai menabur atau panen. Dan biasanya lebih banyak bangsa-bangsa Kanaan dan sekitarnya yang memilih untuk memulai tahun mereka di musim panen, yaitu di fall ya, fall, bukan spring gitu. Nah ini dikatakan di sini ya, nama bulan yang pertama itu nanti adalah bulan Abib. Dan setelah bangsa Israel dibuang ke Babylon, ganti nama menjadi bulan Nisan. Nah itu bulan di mana nanti Yesus Kristus mati, Nisan ke-14. Dan setiap Paskah harus di Nisan ke-14. Dan tentunya waktu kita membaca ini bukan berarti aplikasinya dari bagian ini adalah oke, sekarang mari kita ganti kalender kita supaya kalender kita lebih biblical. Kita merayakan awal tahun itu di bulan Abib, yaitu sekitar bulan Maret, akhir Maret atau awal April. Tentunya enggak ya saudara. Karena kalau kita lihat di dalam sistem kalender bangsa-bangsa, 95% bangsa itu sudah mengadop kalender Gregorian yang seperti sekarang normal gitu, Januari sampai Desember. Tapi ada beberapa, misalnya Islam masih pakai kalender bulan, hijrah ataupun juga
Ibrani maupun juga berbagai bangsa-bangsa yang kecil sistem kalender yang agak berbeda. Tapi ini bukan ini ya saudara, bukan untuk minta kita ganti kalender, tapi alasan pertama ya di dalam tulisan tersebut dia mau berkata, kenapa sih Tuhan harus ganti dari fall kepada spring, dari musim panen kepada musim menuai harvest barley tersebut gitu. Ini seakan-akan Tuhan mau berkata bangsa-bangsa Kanaan itu biasanya pilih fall. Nah sekarang kamu harus berbeda. Kamu akan merayakan di musim spring untuk membedakan kamu dari bangsa-bangsa yang lain. Nah saya rasa ini cukup ada dasar yang kira-kira konsisten ketika kita membahas tentang hukum makanan-makanan ya saudara. Waktu kita membahas tentang hukum makanan-makanan, kenapa sih ada berbagai jenis makanan yang tidak boleh dimakan oleh bangsa Israel? Misalnya binatang berkuku belah atau yang tidak bersisik, ataupun juga kelelawar yang seperti burung tapi bukan burung, itu tidak boleh dimakan semua. Kenapa saudara? Nah ini beberapa ahli mencoba menjelaskan, oh ini karena alasan kesehatan, karena mereka hidup di padang gurun, kalau mereka makan binatang-binatang ini panas gitu ya, akan berbahaya bagi kesehatan. Iya tapi bangsa Israel kan nggak selamanya tinggal di padang pasir ya, padang gurun gitu. Mereka kan nanti masuk ke tanah perjanjian dan hukum itu nggak diganti, hukum itu tetap berlaku. Jadi sepertinya alasan kesehatan bukan alasan yang utama, tetapi para ahli kayaknya sekarang lebih setuju atau lebih konsensus di dalam menjelaskan kenapa binatang-binatang ini tertentu tidak boleh makan, karena ini akan menjadi pembeda antara mereka dari bangsa-bangsa yang lain. Dan kita tahu setiap bangsa punya sistem makanan yang menjadi identitasnya ya. Dan ada juga larangan makanan yang langsung memberitahu kita ini orang apa gitu ya. Kalau kita makan burger ini orang bule ini pasti nih. Kalau makan prata ini orang India gitu. Tapi pantangan juga menceritakan ya. Misalnya nggak makan daging sapi, oh kita langsung tahu ini orang Hindu. Nggak makan daging babi, ini orang Islam. Selalu makan babi, ini orang Reform. Ya. Dan ini yang kita bisa lihat dari pola makanan langsung mengidentifikasi identitas kita gitu. Jadi Tuhan juga seakan-akan bilang kalau kamu tidak makan ini akan langsung berbeda dari bangsa-bangsa yang lain yang makan semua. Dan kita tahu pemakan semua, katanya orang Chinese semua dimakan, yang berkaki 4 semua dimakan kecuali meja gitu, nggak dimakan. Dan itu kan ya menjadi pembeda identitas. Kita makan apa atau kita nggak makan apa itu menjadi identitas. Demikian juga di sini, ketika mereka merayakan tahun baru, itu juga langsung menjadi pembeda identitas mereka ya. Kita tahu sebagian besar dunia Western merayakan tahun baru itu 1 Januari. Tapi sebentar lagi Chinese New Year, orang-orang berdarah Chinese ataupun bermata sipit akan merayakan Chinese-nya di akhir Januari. Dan itu langsung membedakan identitas mereka juga gitu. Jadi saya percaya ketika di sini ya dikatakan mereka harus merayakan agak berbeda dari bangsa-bangsa yang lain, ini sekedar untuk membedakan identitas mereka. Tapi bukan itu fokus dari pembahasan kita, karena saya akan lebih membahas alasan yang kedua saudara. Alasan yang kedua adalah sepertinya Tuhan sedang mengajar bangsa Israel bahwa bahkan cara mereka memulai hari, memulai bulan itu harus dikaitkan dengan panggilan Tuhan. Harus dikaitkan dengan identitas mereka sebagai umat yang ditebus Tuhan. Mereka sekarang akan bebas keluar dan event ini harus dirayakan. Event ini harus menjadi marker, menjadi bulan pertama di dalam tahun tersebut. Kita sering merayakan tahun atau mengidentifikasi tahun dengan event-event tertentu ya saudara. Misalnya tahun 2019 itu tahun COVID ya, tahun 2020 itu tahun pandemi. Nanti tahun 2023 ada yang berkata ini tahun resesi ekonomi. Tahun 2024 itu mungkin tahun politik pemilu gitu. Nah kita mengidentifikasi tahun-tahun waktu-waktu itu dengan ekonomi, dengan politik, dengan event-event penting lainnya. Tetapi kita lihat di sini Tuhan ingin kita belajar mengidentifikasi tahun-tahun atau bulan-bulan ini dengan sesuatu yang jauh lebih penting, yang mungkin tidak sebombastis dengan event-event di luar, tetapi yang sangat berkait dengan panggilan hidup, yaitu panggilan
hidup kita, identitas kita sebagai umat Tuhan. Mereka diingatkan berkali-kali, mereka menjadi umat Tuhan karena pekerjaan Tuhan yang membebaskan mereka. Karena ada satu event, yaitu mereka dibebaskan. Mereka harus merayakan, mereka harus mengenang. Dan itu penting saudara, memorial itu, remember itu penting. Karena kita tahu ya, kalau nanti generasi kedua, ketiga tidak merayakan, tidak mengingat event-event yang dirayakan oleh generasi pertama yang benar-benar mengalami, mereka melihat 10 tula, mereka melintasi sungai Laut Merah. Nanti anak cucu mereka akan lupa semua tersebut dan mereka tidak lagi ingat. Kenapa di sekolah kita masih ada pelajaran PPKN, saudara? Untuk kita mengingat perjuangan para pahlawan kita kan ya. Kenapa kita harus ingat Walter Mongencidi, lalu Sudirman, Muhammad Hatta, supaya anak kita tahu Sudirman itu bukan hanya nama jalan, tapi juga nama seseorang ya, yang pernah berjasa di dalam pembebasan kemerdekaan Indonesia. Jadi kita harus lihat sesuatu yang penting itu kita rayakan. Kita adakan anniversary, kita adakan pesta ya. Saudara yang sudah menikah, saudara lihat selalu ada anniversary, wedding anniversary ya. Happy wedding anniversary ke-10, ke-berapa begitu. Untuk apa? Untuk mengingat janji pernikahan pada hari tersebut. Kecuali apa saudara? Kecuali yang baru jadian. Kalau baru jadian, anniversary-nya banyak. Happy first month anniversary honey. Gitu ya. Happy first 100 day anniversary. Happy 2 months, 3 months. Oh, semua masih ada. Happy 1000 day anniversary. Tapi kalau yang udah nikah, masih untung setahun sekali gue ingat. Jadi kita bisa lihat semua yang penting itu kalau bisa diingat terus menerus. Dan Tuhan tahu bahwa ini harus dirayakan, harus dijadikan momen yang penting. Dan Tuhan menjadikan ini bulan pertama. Dan kita ketika membahas tentang beginnings ya, dan ini memang momen yang tepat karena kita di awal tahun kita semua punya demam ya. Kalau di China itu demam COVID sedang melanda, kalau di Indonesia kemarin ya demam lato-lato, tek-tok terus menerus di mana-mana gitu. Nah kalau biasanya awal tahun itu demam bikin, kalau orang-orang ini ya, orang-orang di awal tahun biasanya demam bikin awal tahun, resolusi awal tahun, New Year resolution. Yang seringkali dilupakan di bulan Maret dan April. Tetapi kalau kita lihat saudara, kita itu ya, mau bikin New Year resolution itu bagus. Kita punya satu tekad di awal tahun, selalu punya harapan tahun depan akan lebih baik, tahun depan akan lebih kurus, tahun depan akan lebih fit. Dan gak masalah, cuman ada satu quotation yang saya rasa baik ya. People need to be reminded more often than they need to be instructed. Orang-orang itu lebih perlu untuk diingatkan dibanding diberitahu harus melakukan apa. Kalau kita New Year Resolution, kita fokusnya lebih kepada apa yang harus saya lakukan tahun ini. Oke, saya akan pergi ke sini, saya akan melakukan ini dan itu. Tetapi kutipan ini berkata ya, kita perlu lebih diingatkan tentang terus-menerus tentang siapakah kita gitu ya. Identitas kita, bukan hanya tentang what atau where, apa yang akan kita lakukan, kemana kita mau pergi, tetapi lebih penting tentang siapakah kita, identitas kita, atau lebih tepatnya whom, tentang milik siapakah kita gitu. Kalau kita sadar kita orang Kristen, kita sadar kita umat Allah, maka segala yang kita planning ke depan akan berdasarkan dari identitas tersebut. Jadi saudara, kalau kita pertama-tama di awal tahun, kita ingin mencoba berefleksi di awal tahun ini, bagaimana kalender kita itu bukan tentang keinginan kita saja, bukan tentang ambisi pribadi kita saja, tetapi bagaimana kita adalah milik Tuhan, kita adalah umat Tuhan, dan Tuhan yang berhak atur kalender kita, yang berhak atur planner kita. Maka kita akan berkata, Tuhan kalender saya,
hidup saya, waktu saya juga adalah milik Tuhan. Karena seperti ayat kedua berkata, ketika umat Tuhan dibebaskan, Tuhan berkata sekarang ini bulan pertama. Dan Tuhan bilang, waktumu aku yang atur, hidupmu aku yang atur. Dan kamu akan kujaga sampai kepada tanah perjanjian. Maka saudara, sebelum kita memikirkan tentang apa yang harus kita lakukan 2023, maka pertama-tama saya rasa yang penting kita harus gumulkan adalah apa yang harus kita ingat tentang identitas kita, bukan hanya tahun lalu, bukan hanya bersyukur tentang berkat-berkat Tuhan tahun lalu, tapi tentang siapakah kita di Tuhan, di tangan Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Siapakah kita ya? Kita harus mengingat, kita diajak untuk remember bahwa kita pertama-tama ingat dulu waktu kita pertama bertobat, pertama kali cinta Tuhan, pertama kali kita membaca Alkitab, itu rasanya ini sekali ya, berapi-api, berkobar-kobar. Itu yang terjadi dengan jemaat Efesus ketika ditegur, ingatlah kasih mula-mula ketika kamu dulu begitu mengasihi Tuhan, tapi sekarang sudah mulai hilang. Nah, saya rasa saudara, banyak yang gagal di dalam New Year Resolution, karena mereka fokus kepada apa yang harus mereka lakukan, tetapi mereka tidak benar-benar bergumul tentang mengapa mereka mau melakukan tersebut. Tadi saya cerita tentang ini saudara, kalau kita mau mengatur anak begitu ya, mengatur anak untuk melakukan sesuatu, ya kita bukan hanya ancam dia atau kita paksa dia melakukan sesuatu, tapi kita juga perlu jelaskan tentang mengapa dia harus melakukan hal tersebut supaya dia benar-benar keluar itu dari motivasi di dalam hati mereka begitu. Maka ini yang kita mau coba bahas di tahun 2023, kita mau belajar untuk percaya, beriman kepada Tuhan untuk mengatur kalender dan waktu hidup kita. Tapi kalau kita berbicara tentang waktu saudara, Alkitab banyak berkata ya, Tuhan ajarlah aku menghitung hari-hari supaya kami mempunyai hati yang bijaksana. Memang kalau masalah waktu itu nggak gampang. Masalah waktu itu untuk mengatur masalah yang tepat, yang pas, itu perlu bijaksana tinggi. Dan kira-kira saudara ya, waktu yang pas itu sulit kan? Kemungkinan besar kita bisa jatuh ke dua ekstrim atau dua kesalahan, yaitu terlalu cepat atau terlalu lambat. Kira-kira saudara itu lebih sulit untuk menunggu atau sulit untuk gerak cepat? Saudara itu lebih kesulitan, saudara itu golongan yang gerasa gerusu, jadi kalau disuruh nunggu nggak bisa nunggu gitu. Atau saudara termasuk golongan mager, kalau disuruh gerak cepat itu nggak bisa. Kira-kira lebih sulit mana ya? Lebih sulit untuk disuruh nunggu atau disuruh gerak cepat? Melangkah. Coba saya sedikit survei ya. Saudara yang pikir lebih sulit untuk tunggu, delay gitu ya. Siapa saja di sini? Kalau suruh tunggu kayaknya nggak bisa gitu. Harus sekarang, harus secepat mungkin. Yang saya paling nggak bisa disuruh cepat-cepat. Saya ini kelompok kura-kura. Oke, banyak juga ya. Oke, tapi kayaknya di Gary lebih banyak yang model pertama, model ngebut tadi ya. Kalau disuruh tunggu nggak bisa, macet sedikit nggak bisa gitu. Dan kayaknya memang di dalam zaman kita, zaman yang mau serba instan ini ya, memang kayaknya kelompok yang pertama jauh lebih banyak begitu. Kesulitannya adalah disuruh nunggu gitu. Dan kita tahu kalau kita baca di sini ya, waktu Tuhan memang terkadang tuh terkesannya sangat lambat gitu. Kita tahu bangsa Israel diperbudak 430 tahun. Wah itu lama sekali. Dan ketika mereka mengerang di pasal pertama, oh Tuhan bebaskan gitu ya. Mereka bererang, mereka memohon kepada Tuhan dan dikatakan di pasal 1, Tuhan mendengar erangan mereka dan Tuhan bertindak. Dan pasal 2 Tuhan mengirim atau yang Tuhan lakukan adalah Musa sebagai juru selamat nantinya. Tapi kapan akhirnya Musa itu benar-benar membebaskan? Mereka harus wait, mereka harus tunggu 80 tahun lagi dari erangan pertama mereka. Jadi kayaknya waktu Tuhan itu lama gitu ya. Jadi kalau saudara merasa waktu Tuhan itu kayaknya kok lama ya, jawaban Tuhan tuh kayaknya tuh delay-nya
super lama. Don't be surprised, karena itu yang seringkali kita lihat juga di dalam pattern Alkitab. Sedangkan kita hidup di dalam zaman instan yang nggak mau nunggu ya. Kita nggak bisa nunggu 8 detik, saudara. Jangankan 80 tahun ya, 8 detik. Saudara kalau scrolling medsos, dia baru buka 8 detik. Saudara mau nunggu videonya? Enggak kan? Saudara langsung swipe video berikutnya gitu. Saudara nggak bisa lagi nunggu 8 detik gitu. Saudara nggak bisa nunggu pesawat delay, misalnya 8 jam. Dan kita sudah masuk ke dalam generasi yang nggak bisa menunggu. Saya ingat satu hari makan sama Will Chan ya di sini. Kalau dulu, ya Will, masih ingat Will, waktu itu kita makan di restoran, dia panggil pelayannya, mas, pesan ini dan ini. Nggak pakai, kalau dulu ya, zaman kita dulu, mas pesan ayam geprek, jangan pakai seledri, jangan pakai ini dan itu gitu ya. Pesan bakmi, jangan pakai kuahnya atau apanya gitu. Jangan pakai seledri, jangan pakai bawang gitu. Tapi kalau Will Chan pesan, mas pesan ini, nggak pakai lama ya mas, cepetan sekarang juga gitu. Itu generasi sekarang yang semuanya mau instan, nggak pakai lama. Ini istilah baru nih yang waktu itu saya baru dengar. Kita maunya cepat ya, kita maunya instan, kita maunya buru-buru. Tapi kita tahu ada beberapa hal yang memang nggak bisa diburu-buru ya. Misalnya istri yang hamil nggak bisa kan berkata, saya nggak mau 9 bulan, saya mau 6 bulan saja. Itu prematur namanya. Nggak bisa juga, beberapa hal memang nggak bisa diburu-buru. Salah satunya adalah rencana Tuhan, waktu Tuhan. Dan Musa harus belajar hal tersebut. Karena Musa 40 tahun sudah bergerak, padahal dia harus belajar menunggu. Dia pikir dengan kekuatannya, dia pikir dengan kehebatannya, dia pikir dengan kuasanya, dia bisa menyelamatkan bangsa Israel. Dia membunuh mandor yang membunuh budak Ibrani tersebut. Tapi ternyata Tuhan berkata lain ya. Tuhan bilang kepada Musa, kamu perlu sesuatu yang lain. Lebih daripada sekedar kuasa ataupun kehebatan ilmu dan yang lain. Kamu perlu apa? Kamu perlu hati seorang gembala, Musa. Nah, aku akan utus kamu belajar dulu di Midian menjadi gembala kambing domba 40 tahun. Supaya dia punya hati seorang gembala. Saudara, kita tahu hati seorang gembala nggak bisa ya, kita cukup ikut seminar 4 hari. Seminar hati seorang gembala, lalu keluar dari seminar kita punya hati seorang gembala. Itu bukan didapat 4 hari, bukan didapat dengan training 4 bulan. Dan buat Musa 4 tahun juga tidak cukup. Buat Musa perlu 40 tahun untuk dia punya hati seorang gembala. Dan it takes time, it takes time. Dan kita tahu untuk kita pergumulan, kadang-kadang kita pengennya Tuhan doa harus instan ya Tuhan. Tuhan jawab doa saya. Oh Pak Pendeta tolong Pak doakan. Saya sedang bergumul masalah ini dan itu. Kamu sudah berdoa berapa lama? Oh sudah lama Pak. Berapa lama? 3 hari. Oh buat dia 3 hari berdoa itu sudah lama begitu ya. Oh doakan orang tua saya belum percaya, kami sudah doakan dia gitu. Ada yang sudah mendoakan 30 tahun, ada yang mendoakan 13 tahun. Nah itu baru lama. Tapi kalau 3 hari kita akan berkata, mungkin kamu perlu belajar menunggu waktu Tuhan lebih lagi. Tetapi bukan hanya kita perlu belajar untuk menunggu, tapi satunya lagi adalah kita perlu belajar untuk melangkah. Untuk orang-orang yang satunya ya, yang penekanannya justru adalah mereka harus lebih buru-buru. Nah di dalam perikop ini saudara, penekanannya justru lebih kepada yang kedua ini. Bagaimana mereka harus gerak cepat, mereka harus buru-buru. Dan orang Israel diharuskan ya makan Paskah ini dengan gaya yang masak cepat dan juga makan cepat. Tadi di sini ayat ke-8 ya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti tidak beragi serta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Tapi hanya dipanggang di api. Itu cara masaknya pun diatur oleh Tuhan supaya cepat. Kenapa nggak boleh direbus? Oh, nggak boleh mentah kita tahu ya. Tapi kenapa nggak boleh direbus tapi dipanggang sih? Karena lebih cepat saudara. Buat kita mungkin zaman sekarang nggak terlalu beda. Tapi zaman dulu kalau ingin rebus berarti mereka harus ke sumur.
timba air dulu, terus mereka harus nunggu rebus air dulu sampai mendidih, baru masukkan dagingnya. Prosesnya lebih lama, sedangkan kalau mereka membakar langsung lebih cepat gitu. Jadi dari segi masak, mereka harus masak yang lebih cepat, metodenya yang pakai metode yang lebih cepat, dan makannya pun harus makan yang cepat. Di sini ya, ayat 11, beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Ini fast food saudara, gitu ya. Ini makannya nggak boleh slow food sambil minum wine, menikmati. Enggak, ini cikal bakal fast food nih di sini nih. Paskah gitu ya. Masaknya harus cepat, makannya juga harus cepat. Jadi mereka harus prepare dulu. Roti tidak boleh beragi. Saudara kalau beli roti di bakery-bakery yang enak, itu semua pakai ragi. Karena mengembang, fluffy, enak. Tapi kalau adonan nggak pakai ragi, ya biasanya kalau yang saudara yang nggak bikin roti, biasanya adonan itu harus dibiarkan mengembang. Dia akan mengembang sekitar 3-4 kali lipat lebih besar setelah 1 jam. Lalu setelah itu dikasih coklat atau serikaya, lalu dibungkus lagi, lalu biarkan mengembang lagi setengah jam sebelum dipanggang. Tapi karena ini cepat, nggak usah pakai ragi, jadi langsung adonan, langsung panggang. Jadi Tuhan suruh mereka ya untuk masak, untuk makan, semua dirancang supaya hemat waktu dan memaksimalkan kesiapan mereka untuk pergi. Jadi mereka udah siap-siap masak, mereka udah siap-siap makan. Ketika Tuhan bilang pergi, mereka harus segera pergi. Gak ada waktu nunggu-nunggu lagi, gak ada delay-delay lagi saudara. Jadi Tuhan bilang kepada kita semua, kepada bangsa Israel ya, kalian masak dan makan gak pakai lama. Harus segera cepat. Ketika Tuhan bilang komando jalan, semua gak ada delay lagi. Jadi menurut saudara mana yang lebih gampang? Lebih gampang untuk menunda, menunggu, atau diburu-buru? Kita tahu dua-duanya sama susahnya ya saudara. Istri yang lemot-lemot, kalau habis mandi dandannya masih lama, terus suaminya yang gerak cepat, ayo cepat 5 menit lagi kebaktian. Masih 5 menit, masih pakai eyeshadow, masih pakai lipstick. Cepat nanti kita telat. Ya sabar ya Pak. Kita tahu ya, suaminya jengkel, istrinya diburu-buru juga lipstiknya menyot, nah dia marah juga gitu. Jadi nggak gampang saudara untuk menunda, nggak gampang juga untuk diburu-buru. Jadi di sini kita mau belajar di satu sisi ketika mereka diburu-buru juga, oh mestinya kan gampang ya, karena mereka memang beneran pingin pergi kok. Ini bukan sedang diburu-buru oleh siapa? Oleh suami tadi, bukan. Ini mereka memang pengen pergi kan. Tapi saudara ya, saya rasa ya, waktu bangsa Israel ingin pergi ya, mereka itu sudah mengalami pembuangan 430 tahun, mereka sudah hidup bergenerasi-generasi. Gak gampang untuk pergi saudara. Gak gampang untuk mereka itu pergi ke tanah yang baru. Dan bagi mereka mungkin pergi ke tempat yang baru bisa lebih sulit dibanding stay dan bertahan hidup. Dibanding stay and survive. Jadi satu fakta saudara yang kita ingin coba belajar. Not everyone want to leave their comfort zone. Gak setiap orang itu ready untuk pergi meninggalkan zona nyaman. Banyak contoh yang kita bisa pikirkan ya. Saudara ingat waktu Mei 98 ketika etnis minoritas Tionghoa, banyak ruko mereka atau rumah mereka yang dibakar, dijarah maupun beberapa wanita diperkosa. Apakah itu langsung membuat mereka itu, orang-orang keturunan itu langsung hijrah, pindah? Kan enggak ya saudara. Kita tetap melihat banyak dari mereka yang akhirnya tetap bertahan, sebagian besar bahkan tetap bertahan, hanya sebagian kecil sekali yang akhirnya benar-benar migrasi pergi keluar, nggak kembali lagi. Sebagian besar tetap tinggal saudara. Kenapa? Karena jawaban mereka ya, kami sudah di sini, kakek nenek, papa mama sudah di sini, sudah dagang ini, kami nggak tahu mau dagang apa lagi, kami nggak tahu mau pergi kemana lagi. Ini ya tempat kami dilahirkan, ya kami memilih untuk stay. Dan juga ada pasangan-pasangan yang walaupun di dalam abusive relationship itu tetap stay dan nggak pergi. Karena simply zona nyaman. Atau mereka mungkin takut untuk memulai yang baru karena
berpikir ya mungkin akan lebih 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 berbeda dan mereka sudah biasa gitu. Jadi kita lihat di sini saudara, nggak mudah juga ternyata bagi orang Israel untuk pergi karena nanti setelah mereka pergi dibebaskan, mereka berulang-ulang ingin kembali kok. Mereka berulang-ulang hatinya tetap terikat kepada Mesir. Mereka simply nggak bisa memikirkan gaya hidup yang baru karena mereka sudah terlalu nyaman di dalam gaya hidup yang lama. Banyak PSK-PSK yang mencoba ditawarkan skill yang baru, menjahit atau berdagang. Mereka simply nggak tahan lama dan kembali lagi ke pekerjaan lama mereka karena simply nggak bisa memikirkan gaya hidup yang baru. Mereka sudah sangat terbiasa di gaya hidup yang lama gitu. Maka bagi orang-orang di golongan ini, perintah Tuhan bagi mereka adalah it's time to move on and no more delay. It's time to move on. Ada orang-orang yang sangat mager ya, malas gerak. Dan buat orang bangsa Israel yang mager ini Tuhan bilang enggak, kamu harus segera move. Kamu harus buru-buru makan, buru-buru pergi kalau Tuhan sudah suruh. Dan mau nggak mau saudara, sekarang kita juga bisa lihat banyak bisnis yang harus adjust ya. Kalau saya ojek pangkalan, saya nggak bisa berkata saya maunya terus begini. Maka harus adjust. Nggak bisa lagi expect orang itu cari, tapi orang sekarang order lewat handphone, smartphone. Time has changed. Harus move. Tapi saya duga banyak dari kita yang mungkin terbelenggunya bukan oleh oleh lokasi atau vokasi, tetapi yang terbelenggu oleh memori. Yang terbelenggu masa lalu nggak bisa move on itu bukan karena nggak bisa pindah tempat atau pindah kerja, tapi nggak bisa move on secara memori, secara keinginan hati gitu ya. Ada yang nggak bisa memulai relasi yang baru karena sudah begitu tersakiti di dalam relasi yang lama sehingga daripada saya sakit lagi ya sudah, nggak usah mulai yang baru. Daripada dikecewakan ya sudah, nggak berani berharap lagi. Ada juga yang mungkin kepahitan sampai nggak bisa let go. Dan mungkin ini awal tahun menjadi awal di mana kita boleh belajar berharap, boleh belajar let go dan juga move on. Bahwa ini adalah bagian dari beriman, bagian dari ya Tuhan suruh kita untuk melangkah ya, berani melangkah. Jadi saudara, melangkah itu bukan sekedar skill, tapi ini masalah iman saudara. Masalah belajar melangkah dengan iman dikatakan. Buat bangsa Israel, mereka ketika melangkah keluar dari Mesir, mereka belum melihat itu tanda perjanjian. Mereka harus belajar beriman bahwa Yahweh ini betulan Yahweh yang lebih berkuasa daripada Firaun yang sudah menjaga hidup mereka bergenerasi-generasi walaupun dengan perbudakan. Tapi Yahweh ini adalah Yahweh yang akan setia menjaga janjinya sampai ke tanah perjanjian. Mereka harus beriman bahwa Yahweh ini mampu menjaga janjinya. Tapi apakah mereka mampu menjalankan? Nah itu perlu iman untuk melangkah sekali lagi. Dan kita lihat di dalam Alkitab banyak contoh-contoh yang orang itu tidak siap untuk melangkah ya saudara. Kita pernah membahas tentang kisah dua menantu Lot yang dikatakan ayo pergi karena Sodom dan Gomora akan segera dihancurkan Tuhan. Tapi mereka nggak mau melangkah. Mereka akhirnya mati bersama-sama dengan penduduk Sodom. Tetapi Lot dan istrinya dan anak-anaknya pun sampai harus ditarik-tarik oleh malaikat kan. Karena mereka simply nggak mau move on. Simply nggak bisa let go Sodom dan segala kenyamanan hidup mereka di Sodom. Mereka harus ditarik oleh malaikat untuk pergi. Kita bisa bandingkan dengan Abraham ya. Yang ketika disuruh pergi, dia begitu siap gitu. Walaupun dia belum dikasih tahu akan pergi kemana. Akan pergi kemana masih belum tahu, tapi beriman dulu. Nah dari dua ini kita bisa bandingkan dua contoh. Yang satu itu begitu perfect gitu, Abraham ya, gak tahu kemana, kami siap pergi gitu. Jual rumah dia yang lama, jual semua harta bendanya lalu pergi ke tempat yang Tuhan akan tunjukkan. Satunya lagi adalah contoh yang gak mau pergi. Tapi di dalam diri Musa kita bisa lihat ada contoh keduanya menyatu di dalam diri Musa ya.
Dia waktu diutus pergi, dia bilang nggak mau, tapi akhirnya dia belajar untuk taat, dia belajar untuk melangkah, dia belajar untuk beriman kepada Tuhan. Dan kita juga bisa melihat diri kita di dalam diri Musa, supaya di tahun 2023 ini kita boleh belajar untuk lembut hati, yang kalau kita mungkin ada di dalam diri kita yang berkata, saya nggak mau Tuhan, saya nggak siap Tuhan, saya nggak berani Tuhan untuk melangkah, tapi kita seperti Musa mau belajar beriman untuk melangkah. Maka saudara, bangsa Israel diajar menjadi umat yang senantiasa melihat pimpinan Tuhan. Mulai dari mana? Mulai dari pertama, kalender mereka diganti. Bulan mereka diganti menjadi bulan pertama, bulan Abib. Dan buat kita saudara, aplikasinya adalah, saudara siap tidak kalender saudara diubah oleh Tuhan? Kita, terutama saudara yang memang orangnya by nature planning ya. Mungkin 2023 sudah ada planning nih. Sampai ke Desember 2023 sudah ada planning. Oh saya mau ini, resolusi saya akan mendaki gunung, saya akan pindah pekerjaan bulan ini, saya akan menikah bulan ini, saya akan punya anak bulan ini, saya akan mulai usaha bulan ini. Bagaimana kalau di tengah-tengah Tuhan bilang ganti semua. Saya akan obrak-abrik kalender kamu. Apakah kita siap? Dan saya rasa message hari ini mempersiapkan kita untuk apakah kita umat Tuhan yang siap kalau kalender kita diubah oleh Tuhan. Saya dengan beberapa rekan di sini sudah punya planning ya, bulan Agustus 2023 nanti lari maraton. Dan ternyata kalau hari H diubah itu rasanya memang gak rela. Kita bisa sudah planning jauh-jauh hari, sudah latihan jauh-jauh hari, tapi hari H ternyata ada bentrok begitu atau nggak bisa, maka bisa sangat jengkel ya saudara. Itu saya alami yang tahun lalu. Tetapi tahun depan ketika saya mempersiapkan ini, itu membuat saya juga semakin bersiap-siap. Kalau misalnya hari yang saya sudah booking, tapi hari itu misal harus bentrok dengan misalnya jadwal pelayanan yang penting dan urgent yang nggak bisa diubah, maka saya harus belajar memprioritaskan, belajar menerima kalendernya Tuhan, bukan kalender yang saya planning. Saya maunya seperti ini, tapi kalau Tuhan berkehendak lain, mari kita belajar berkata, ya Tuhan saya terima waktumu. Yang kita butuhkan itu di tahun 2023 bukan time management skill, saudara. Yang kita butuhkan, kita butuh faith management skill. Karena kita tahu ya, antara kita mau menunda, belajar menunggu waktu Tuhan, ataupun belajar melangkah dengan iman, itu perlu iman. Itu perlu bukan hanya skill, tapi kita perlu iman. Dan nanti kita lihat di Exodus, penggenapannya nanti mereka keluar sebagai satu umat, itu bukan final kan ya. Finalnya adalah nanti yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Coba kita baca dari Lukas 4 saudara. Lukas 4. Ini adalah Exodus yang Tuhan Yesus kerjakan sendiri. Saya akan membacakan ayat yang ke-16 sampai yang ke-20. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini bahasa Exodus saudara ya. Untuk apa? Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Exodus sudah datang. Dan kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. Saudara, saya nonton satu klip tentang bagian ini ya. Dari satu film yang dibuat tentang Yesus gitu. Digambarkan Yesus itu
terkenal sekali gitu. Dia membuat banyak mujizat di kota-kota lain dan ketika dia pulang kampung, orang-orang sekotanya itu heboh gitu. Yesus bener gak ya? Berita yang kami dengar di kota sebelah, di kampung sebelah itu kamu buat banyak mujizat, kamu bisa ngusir setan, kamu juga mengajar sampai ribuan orang datang. Mereka tuh kayak nggak bisa comprehend, ini Yesus yang kami kenal ini kok bisa jadi sepopuler itu gitu. Dan mereka seakan-akan juga mempertanyakan, dan kami juga mendengar bahwa engkau berkata-kata bahwa engkau adalah Mesias. Benarkah itu? Yesus nggak terlalu menjawab dan Yesus makan dengan teman-teman yang hadir pada waktu itu. Dan ada gambaran dia diminta untuk nanti pada malam itu ya, malam di mana orang-orang berkumpul di sana sinagog dan dia harus membaca dan menceritakan atau berkhotbah, memberikan komentari, dan yang dipilih adalah nats ini dan orang-orang sudah berkumpul di sinagog ingin melihat ini orang kota yang terkenal ini ya, orang sekotanya mereka gitu. Dan ketika dia duduk, semua mata tertuju dan ia mengajar mereka katanya, pada hari ini genaplah nas ini waktu engkau mendengarnya. Today the text is fulfilled. Jadi mereka sudah dengar. Kalau Yesus berkata hari ini digenapi, berarti ini adalah secara langsung menunjuk kepada dia adalah Mesias. Karena yang membawa Exodus keluar adalah Mesias gitu. Dan orang-orang langsung ribut, orang-orang langsung berkasak-kusuk ya, betul kan? Betul kan? Dia ini begitu lancang, dia itu begitu berani. Dan orang berkata, bukankah dia anak Yusuf? Bukankah saudara-saudaranya juga ada bersama-sama dengan kita? Mana mungkin dia Mesias? Mana mungkin? Jadi banyak yang tidak bisa terima dan rabinya mungkin juga berusaha ya mendakwa Yesus gitu. Yesus, tahukah engkau di dalam kitab Musa, barang siapa bernubuat palsu dan barang siapa tidak sesuai dengan hukum Musa, dia akan dirajam batu. Apakah engkau mau menarik perkataanmu? Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus berkata, nabi yang asli tidak dihargai di tempat asalnya. Kamu tahu mendengar kisah tentang Elia, di zaman Elia ada janda-janda, banyak janda-janda. Tetapi Elia diutus bukan kepada janda di Israel, kepada janda di Sarfat di tanah Sidon. Nanti di ayat 27, zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak seorang pun ditahirkan selain daripada Naaman, seorang jenderal Syria musuh mereka. Wah, ini tambah mereka panas lagi. Kuping mereka tambah panas karena Mesias yang mereka nantikan adalah Mesias yang datang bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi juga bagi bangsa Gentiles dan juga menyelamatkan musuh-musuh mereka. Mereka nggak senang dengar ini, saudara. Mereka maunya adalah Mesias yang menghancurkan musuh-musuh mereka, Mesias yang membedakan mereka dari kaum Gentiles. Tapi Yesus berkata enggak. Aku datang sekarang untuk membawa Exodus. Dan Exodusnya bukan kamu keluar dari Mesir, membebaskan kamu dari Romawi, tetapi adalah membebaskan kamu dari dosa. Jadi barang siapa yang ingin diselamatkan, kamu perlu spiritually bankrupt. Kamu harus bangkrut rohani. Sama seperti Naaman harus mohon-mohon, minta disembuhkan. Sama seperti janda yang udah nggak punya apa-apa lagi. Hanya tinggal ini sisa satu-satunya. Oh tapi kan kami keturunan Abraham, kami orang Israel. Yesus berkata, yang diselamatkan bukan orang Yahudi. Yang diselamatkan bukan keturunan Abraham, tapi yang beriman kepada Yahweh yang menyelamatkan. Yang membawa orang-orang yang bangkrut rohani untuk percaya kepada Kristus Yesus. Dan di sini saudara, kita bisa lihat ya saudara, akhirnya mereka apa? Mereka mau melemparkan dia dari tebing, tetapi belum waktunya. Maka terakhir sebagai penutup, setelah kita bahas semuanya ini ya saudara, apa sih yang kita ingin gumulkan? Yaitu dua hal saudara. Yaitu bagaimana kita di awal tahun kita mau belajar mengingat ke belakang. Mengingat apa? Mengingat identitas kita. Identitas kita sebagai umat yang ditebus Tuhan. Supaya kita, kalau saudara punya komitmen untuk membaca Alkitab, saudara ingin punya
berkomitmen membaca Alkitab setahun di tahun 2023, itu bukan cuma sekedar things to do, tetapi benar-benar saudara melakukannya karena saudara adalah orang yang ditebus, yang diingatkan kembali akan cinta kasih Tuhan yang membara-membara tersebut, supaya ketika kita membaca, kita tahu kenapa kita melakukannya. Karena kita adalah umat yang ditebus Tuhan. Dan kita ingat kita diselamatkan karena ada anak domba yang tersembelih ya di kayu salib. Dan supaya bukan hanya kita mengingat ke belakang, tapi kita juga di tahun 2003 diajar untuk belajar melangkah ke depan dengan beriman. Belajar melangkah ke depan. Karena kalau kita sadar kita identitas sebagai umat yang ditebus Tuhan, maka ada hal-hal yang seharusnya kita tidak lakukan. Ada hal-hal yang seharusnya kita tolak. Ada hal-hal yang seharusnya kita tidak masukkan ke dalam kalender kita. Ataupun juga ada hal-hal yang harus kita take out dari kalender kita. Karena ini bukan rencana Tuhan. Jadi saudara, di tahun 2023 bagi yang sedang menunggu, kita mungkin diajar untuk belajar menunggu waktu Tuhan. Tapi bagi yang terlalu mager, mungkin kita diajar untuk berani melangkah, berani untuk move on, belajar untuk have faith in Jesus. Karena sepertinya Kristus ketika di dunia, dia tidak buat New Year resolution, saya akan melakukan ini dan itu, tapi dia hanya punya satu tujuan ya, ke kayu salib. Dan semua agenda-agenda yang tidak sesuai dengan tujuan ke kayu salib, misalnya orang-orang ingin menjadikan dia raja, dia berkata aku akan menyingkir. Ketika setan menawarkan shortcut, kamu gak usah ke kayu salib, kamu bisa langsung diberikan segala kerajaan dunia. Dia mengusir setan. Dan ini seharusnya yang boleh menjadi bagian ketika kita adalah umat yang dipersatukan dengan Kristus. Kita bisa bersama-sama seperti Kristus berkata, not my will be done, but thy will be done. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Ini kalenderku ya Tuhan. Kalau engkau mau ubrak-abrik, kalau ada yang bentrok dengan kalendermu, Tuhan yang ganti. Dan saya mau belajar untuk taat. Biarlah ini jadi kerinduan kita di tahun 2023. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur di awal tahun kami boleh diingatkan seperti bangsa Israel ya Tuhan untuk melihat ke belakang. Melihat identitas kami sebagai orang-orang yang ditebus oleh darah anak domba Allah. Dan kami juga diajar untuk berani melangkah, untuk melakukan hal-hal yang kami dengan kekuatan kami sendiri mungkin kami akan berkata impossible. Gak mungkin dan kami gak mau Tuhan. Tetapi karena ini adalah apa yang Engkau minta, kami boleh belajar seperti Petrus yang berkata, kami sudah lelah-lelah, tapi karena Engkau yang meminta, kami akan melakukannya juga. Terima kasih ya Bapak untuk berita firman Tuhan, yang boleh sekali lagi mengingatkan bahwa 2023 kalendernya bukan tentang agenda kami, tetapi tentang agenda Tuhan. Dan biarlah kalau satu saat agenda Tuhan bentrok dengan agenda kami boleh belajar berkata, bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu yang jadi. Dan ini menjadi doa di awal tahun pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.